Ketemu lagi dalam pojok saham. Kali ini kita mau membahas tentang right issue, ya. Nah, right issue ini sering didengungkan di akhir-akhir ini sebagai salah satu corporate aksi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek. Nah, kita akan coba jelaskan apa itu right issue, kemudian manfaatnya, kemudian apa yang harus Anda lakukan selaku investor apabila ada perusahaan yang akan melakukan right issue. Nah, kita mulai tentang right issue dulu ya. Jadi ini kita ambil juga dari berbagai sumber. Nah, right issue seringkali disebut kalau bahasa Indonesia atau istilah Indonesianya adalah HMETD, hak memesan efek terlebih dahulu. Nah, jadi biasanya right issue ini dilakukan perusahaan untuk berbagai tujuan. Nah, jadi gampangnya seperti ini right issue untuk memahaminya. Ketika perusahaan telah melakukan IPO atau penawaran publik awal, ya, atau listing di bursa, kan sahamnya mulai dijual ke publik. Nah, publik beli saham. Nah, selama dia masih tercatat pada bursa, kemudian dia melakukan right issue, nah dia akan menerbitkan saham baru yang akan dijual kepada publik. Nah, biasanya saham baru itu akan ditawarkan dulu kepada si pemegang saham yang ada. Apakah mau diambil atau tidak, akan di-exercise atau tidak. Kalau dia akan ambil, berarti dia harus menebus right issue tersebut. Artinya dia akan menebus saham barunya dengan harga yang telah ditentukan. Tapi kalau dia tidak akan ambil saham itu, maka sahamnya akan ditawarkan ke pihak lain. Seperti itu. Nah, dampaknya apa? Nah, ketika seorang pemegang saham ikutan menebus right issue dari saham yang ditawarkan, maka dia dampaknya bagi si pemegang saham itu adalah dia harus mengeluarkan ekstra uang untuk menebusnya. Tetapi keuntungannya atau mungkin manfaat lainnya adalah saham dia atau proporsi kepemilikannya tidak terdilusi. Artinya tetap, katakanlah dia punya tetap 1% dari saham A. Kemudian ada right issue dengan katakanlah perbandingan satu saham akan menjadi 2 saham. Nah, maka dengan dia tetap membeli atau menebus harga right issue, maka porsi kepemilikannya akan tetap sama. Tetapi kalau dia memilih untuk tidak menebus atau tidak membeli harga right issue, maka saham dia yang 1% tadi akan terdilusi menjadi di bawah 1% sesuai perhitungan yang dilakukan oleh bursa. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, apa gunanya orang atau suatu entitas itu melakukan right issue? Sebenarnya ada banyak hal. Yang pertama biasanya untuk ekspansi bisnis. Nah, kenapa untuk ekspansi bisnis dilakukan right issue? Karena ini adalah cara yang paling menurut saya paling efisien dan efektif. Kenapa? Karena dengan melakukan right issue kita tidak perlu mencari uang tambahan atau modal tambahan yang memiliki bunga. Jadi biasanya kalau orang mau expand, katakanlah sudah punya pabrik, dia mau bangun pabrik kedua atau ketiga, kan butuh dana. Nah, dana ada banyak hal, bisa lewat right issue tadi. Uang right issue akan disalurkan untuk pembangunan pabrik kedua. Atau bisa juga orang entitas pinjem bank dengan mengagunkan suatu jaminan. Nah, maka dapat uang cash dari bank, kredit, kemudian dibangun untuk membangun pabriknya. Nah, tetapi kalau kita memilih jalur yang pinjam uang di bank, itu kan muncul bunga, ya, muncul biaya. Nah, itu yang kelemahan yang tidak muncul pada right issue. Atau bisa juga sebenarnya perusahaan menerbitkan surat utang, ya, surat utang dibeli. Tapi sama sebenarnya konsepnya surat utang itu pun juga harus menawarkan imbal hasil. Nah, sedangkan right issue ini sama sekali tidak ada bunga atau mungkin imbal hasil yang harus diberikan kepada investor secara langsung. Nah, memang dalam beberapa terms right issue ini tidak terlalu disukai oleh investor. Kenapa? Karena seolah-olah perusahaan itu tidak memiliki kapabilitas atau kemampuan untuk mengenerate
laba yang ada atau modal yang ada menjadi laba dan untuk ekspansi, sehingga dia masih membutuhkan uang dari investor. Seperti itu. Tetapi di sisi lain, bisa jadi dengan adanya red issue ini, speed atau ekspansi pertumbuhan dari suatu perusahaan bisa lebih baik, seperti itu. Jadi harus dilihat red issue itu secara clear dulu. Jadi seorang investor biasanya ketika ada red issue, dia harus lihat peruntukannya untuk apa dan kenapa entitas itu atau corporate itu memilih jalan ini, seperti itu. Apakah memang ada problem di struktur keuangannya atau memang membutuhkan uang investor untuk mempercepat ekspansi atau seperti apa. Nah, banyak sekali entitas yang di bursa itu melakukan red issue dengan tujuan pembayaran utang. Sebenarnya itu sah-sah saja ya. Artinya tidak ada hal yang dilanggar juga. Tetapi ini hanya akan berdampak sangat minim. Kenapa? Karena uang dari investor itu hanya untuk mengalihkan utang yang awalnya memiliki beban keuangan berupa bunga menjadi tidak. Sedangkan untuk ekspansinya, dia kemungkinan tidak akan bisa secepat kalau uang red issue itu dilakukan untuk ekspansi. Seperti itu. Nah, jadi kita investor ya harus benar-benar memahami tujuan red issue. Secara perspektif jangka panjang, saya pribadi tidak suka dengan red issue. Kenapa? Karena seharusnya perusahaan yang baik, manajemen yang baik, mampu manage atau mengelola perusahaan itu gimana caranya modal yang sudah ada mengenerate laba, laba itulah yang dipakai untuk expand gitu. Akan jadi aneh jika ketika ada perusahaan mampu mengenerate laba, labanya juga dibagikan dividen, tapi dia juga minta right issue untuk peningkatan modal atau ekspansi. Nah, jadi harusnya strateginya clear dulu. Apakah mau ekspansi, berarti dia akan hold dividen, all dividen, all laba akan digunakan ekspansi, jadi laba ditahan, atau memang speed up-nya dibatasi, growth-nya dibatasi, seperti itu. Nah, yang paling saya tidak suka secara pribadi adalah red issue untuk pembayaran utang. Itu seolah-olah hanya menodong uang investor untuk permasalahan yang diciptakan oleh korporasi, seperti itu. Nah, tapi kembali itu adalah pendapat pribadi. Bagaimana menurut Anda? Silahkan Anda cek sendiri, Anda dalami sendiri. Apakah korporatasi red issue itu benar-benar menguntungkan investor, menguntungkan bisnis, atau sebaliknya? Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.